Selamat pagi Bu, ada apa Ibu mencari saya? Baik, selamat pagi Yudi. Sebelum Udin menjelaskan, Udin tanya kabar dulu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, Oke, ini tadi perasaannya gimana ini hari ini? sangat menyenangkan. Sebelumnya ini pelajarannya siapa tadi? Bahasa Indonesia. Oh, kalau bahasa Indonesia menyenangkan ya. Betul. Oke, beberapa hari ini apa yang dirasakan? Ya sangat senang Bu. Senang ya? Oke, Alhamdulillah Yudi baik ya kabarnya ya. Gimana aktivitas sehari-harinya? Seperti Aktivitas sehari-harinya gimana? Sekolah, aktivitas di sekolah gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, baik. Hai Yudis, ini Ibu Budian tadi itu diberitahu sama wali kelasmu, menyampaikan bahwasanya wali kelasmu dapat laporan dari guru-guru mata pelajaran kejuruan listrik bahwasanya kamu kayaknya ada masalah di listrik, iya? Iya betul. Iya benar ya? Ya. Oke, baik. Tapi sebelum itu, ini kan masalah ya. Ya. Makanya dengan adanya kamu masalah, kemudian ajak kamu untuk melakukan konseling. Nah, untuk melakukan konseling biar apa? Biar nantinya masalah kamu bisa terselesaikan. Gimana? Sedia? Bersedia Bu. Sedia ya? Ya. Nah, biar cepat selesai masalahnya, biar clear, kamu juga tidak ada tanggungan ya? Oke. Jadi gini Dis, sebelum kita masuk ke permasalahan kamu, kemudian jelaskan dulu konseling itu apa gitu ya. Konseling itu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor di sini kemudian kepada konselingnya kamu Dis. Nah, kemudian nanti karena kamu yang punya masalah gitu ya, konseling yang mempunyai masalah, yang muaranya nanti adalah teratasinya masalah yang ada. Jadi tujuan konseling di sini adalah muaranya mengatasi masalah kamu. Gimana? Iya. Ya, sepakat ya kita melakukan konseling ya. Ya, Tuh. Kemudian kira-kira nanti kita berapa kali pertemuan Dis? Kalau seumpama 4 kali pertemuan cukup ya, 4 kali pertemuan aja tidak apa-apa. Oke, 4 kali ya. Nanti kalau misalnya dirasa sebelum 4 kali selesai ya kita selesai. Kalau misalnya 4 kali kurang, 1 atau 2 kali pertemuan gimana Dis? Ya nggak apa-apa Bu, kalau itu cukup ya nggak apa-apa. Oke. Kemudian durasi waktunya Dis, kira-kira dalam sekali pertemuan nanti Yudis menghendaki berapa menit? Atau berapa jam? 30 menit aja Bu cukup. 30 menit ya. Oke, Ya, berarti tentunya pelajaran. kalau pelajaran. Baik, oke. Jadi nanti kita 4 kali pertemuan gitu ya. Kemudian 30 menit per tiap pertemuan. Nah, sebelum kita lanjut ke masalah kamu, kemudian ingin menjelaskan dulu asas-asasnya dalam konseling. Kamu jangan khawatir. Asas dalam konseling itu ada kerahasiaan. Jadi nanti apa yang kamu sampaikan itu akan terjaga rahasianya. Kemudian tidak akan menyampaikan ke siapapun. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang kedua ada keterbukaan. Nah, di sini harapannya adalah kamu sebagai konselor terbuka. Nah, tanpa kamu terbuka, kemudian juga tidak tahu masalah kamu apa dan kemudian tidak bisa membimbing dan membantu kamu. Oke. Kemudian yang ketiga asasnya adalah kesukarelaan. Jadi kamu kesini datang mengikuti tiap pertemuan dengan sukarela. Tanpa kamu sukarela pasti nanti ada yang kamu tutup-tutupi, gitu ya. Kemudian ada lagi asas kemandirian. Jadi nanti apa yang akan alternatif solusinya nanti siapa yang akan menyampaikan dan akan yang membuat kamu sendiri. Dan yang akan menentukan solusinya terakhir nanti siapa dia kamu sendiri. Ya. Jadi Budian di sini tugasnya hanya membimbing, sedangkan kamu adalah yang akan mencari alternatif solusinya dan yang akan menentukan solusinya apa. Bukan Budian lagi, kamu yang akan memilih, gitu ya. Baik Yudis, untuk itu coba kira-kira bisa dijelaskan masalahnya apa. Saya di kelas ini merasa siswa yang paling beruntung. Jadi di kejuruan ini saya salah pilih jurusan listrik karena saya disuruh orang tua saya ini suruh memilih jurusan listrik untuk menggantikan posisi bapak saya karena bapak saya jurusan listrik. Dan setiap hari saya ini tidak mengerti. Nah, sekarang saya merasa beruntung di kelasku. Terus saya seringkali ini cabut pelajaran, jadi nggak pernah ikut pelajaran. Pelajaran yang apa ini? Semua pelajaran atau apa? Di jurusan listrik saja. Jurusan listrik saja. Oke. Tadi kamu menyampaikan kamu paling bodoh gitu ya, merasa paling bodoh gitu ya. Kok bisa mengatakan merasa paling bodohnya itu dilihat dari mana? Ya kan gitu Bu, kan ada pelajaran kayak memasang kabel listrik itu saya merasa nggak bisa.
jadinya saya daripada saya nggak bisa, saya dapat pelajaran di kantin gitu. Oke. Kamu bilang nggak bisa nih, sudah pernah mencoba? Sudah Bu, tapi gagal. Berapa kali kamu mencoba? 2. Apakah ada temanmu lain yang seperti kamu? Nggak ada Bu. Baru 2 kali ya? Ya. 2 kali kemudian menyerah gitu ya? Ya, Seandainya saya tanya, kamu misalnya akan mencoba lagi, tekun gitu ya dari awal, bisa nggak kira-kira? bisa Bu. Bisa? Bisa. Oke. Terus saya tanya, kamu cabut itu pada saat pelajaran listrik saja atau semua pelajaran? Ya, tergantung ada ya. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris ya. Tidak semua pelajaran saya cabut. Tapi seringnya di Di kantin. pelajaran apa? Oh, seringnya di pelajaran ya kejuruan. Oh, sesuai dengan ini ya. Ya. Kalau kejuruan nggak suka gitu. Oke. Oke. Tadi katanya siapa orang tua? Orang tua siapa yang ini nyuruh kamu untuk? Papa saya Bu. Kenapa katanya? Karena papa saya ini kan orang teknisi ya. Jadi saya disuruh papa saya ini sebagai pengganti papa saya jadi teknisi listrik. Oke. Kamu seharusnya pengennya apa? Saya harusnya ingin masuk jurusan animasi Bu, karena disuruh orang tua untuk menggantikan posisi papa saya. Jadi papa saya memilih jurusan listrik. Oke. Tadi kamu menyampaikan jarang ini ya, jarang mengumpulkan tugas itu. Ya. Kira-kira jarang mengumpulkan tugas itu karena apa? Karena saya terlambat Bu, mulanya Tugas. tidak tepat waktu. Oke. Kalau pernah mengerjakan, Pernah. bisa. Pada akhirnya bisa. Bisa Bu. Oke. Kenapa kamu kok bilang kamu merasa bodoh padahal bisa? Ya, saya malas Bu. Hah? Malas belajar. Malas belajar ya. Ya. Padahal sebenarnya bisa. Bisa. Oke. Terus selain itu, kira-kira karena kemudian ini dapat laporan kamu di kelas ogah-ogahan gitu ya, Ya. pada saat pelajaran listrik, jarang mengumpulkan tugas gitu ya katanya. Ya. Benar. Nah, Oke. Terus telat-telat gitu ya. betul Bu. Kalau telat-telat berarti kan mengerjakan. Ya. Lah pekerjaanmu itu gimana katanya gurunya? Ya, sering malas-malasan kayak tidak tepat waktu, jadi tugas saya sama nilai saya kosong. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ngerjakan dikumpulkan ke guru, gurunya responnya gimana? Sudah bagus tugasnya atau gimana? Saya sering dianggap kamu ini bodoh, sering kumpulkan tugas tidak tepat waktu. Oh gitu. Ya, Apa pekerjaannya bener apa salah loh kok dibilang bodoh gitu? ya salah Bu, karena kan saya malas mengerjakan. Oh gitu. Terus habis itu sama gurunya dikembalikan. Ya, Nah, ketika kamu betulkan. Ya. Nah, setelah itu dikumpulkan lagi. Iya Bu. Nah, setelah mengumpulkan, gurunya responnya gimana? Sudah bagus atau gimana? Sudah bagus, ya gitu. Kamu Pak, kamu tekun lagi, jangan malas-malasan lagi gitu. Berarti bisa kan? Bisa. Oke, paham saya berarti. Oke, gini. Yang saya amati berarti kamu satu merasa kamu bodoh gitu ya, Ya. pelajaran kejuruan. Betul. Kalau kayak pelajaran lainnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika bisa. Bisa. Semangat. Semangat Bu. Tapi kalau di kejuruan Malas. males. Terus apa tadi? Keluar kelas Keluar gitu ya. kelas, kantin. Kantin. Terus apa lagi? Tidak. Kerjakan Tidak tugas tepat waktu. tepat waktu gitu ya. Padahal kalau ngerjakan Bisa. bisa. Oke, di sini saya tanya di sini. Kamu tadi mengatakan bodoh gitu ya. Ya. Terus ternyata kamu kan setelah sama gurunya ini diperbaiki. Bisa Ya, kan? bisa. Artinya kamu di sini bodoh enggak? Enggak. Berarti kamu merasa tidak bodoh kan di kelas kan? Ya Bu. Ya, oke. Berarti di sini kalau saya simpulkan adalah ada pikiranmu. Pikiran irasional, kamu ada pikiran yang salah. Jadi kamu meyakini keyakinanmu yang salah, ada keyakinan pada dirimu salah. Keyakinannya apa? Kamu merasa kamu Betul. bodoh. Padahal tadi setelah sama gurunya Bisa. bisa kan? Bisa. Ya, benar enggak itu? Nah, Nah, di sini kita tetapkan dulu tujuannya sebelum kita lanjut ke strateginya. Tujuan dari pertemuan kita kali ini apa? untuk menyelesaikan masalah saya, ya itu yang belum membuat tugas itu tadi. Yang Ya. malas-malasan. Malas-malasan di pelajaran kejuruan, Kejuruan. gitu ya, agar tidak seperti itu lagi. Ya. Biar tujuannya apa sih? Goalnya apa sih tujuannya? Agar Agar saya rajin uh, dan
mengerjakan tepat waktu, Heeh. dan tidak malas-malasan. Terus goalnya nantinya, tujuan akhirnya ketika sudah tidak malas, rajin, apa? Bisa naik kelas gitu ya, nilainya Ya. bagus gitu ya. Ya, Bu. Oke, kita selesaikan ya berarti ya. Ya. Jadi kita tetapkan tujuannya, sepakat ya. Sepakat. Tujuannya kali ini adalah agar kamu nggak malas-malasan, agar kamu mengerjakan tugas, agar tidak cabut gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita tetapkan strateginya. Gini, kalau dari apa yang Budian dengar tadi, kamu menyampaikan kamu merasa bodoh gitu ya, Ya. merasa tidak nyaman, merasa dipaksa sama orang tuamu. Saya tanya lagi, orang tuamu pernah memaksa kamu enggak? Sampai ya udah deh, pokoknya harus di sini, kalau nggak di sini nggak usah sekolah gitu. Nggak sampai begitu kan? Nggak sampai. Paling hanya mengarahkan saja kan? Mengarahkan saja. Oke, terus dari guru SMP-mu, Nggak pernah, Bu. hah? Nggak pernah, nggak Ya. pernah menyampaikan harus ke jurusan apa? Nggak. Nah, pernah. Oke, nanti kemudian akan cek di rapotmu, dan kemudian akan lihat rekomendasi dari hasil tes minat bakatmu itu seperti apa. Oke, nah di sini kemudian tadi menangkap bahwasanya ada pikiran kamu yang salah, yang kamu yakini salah, bahwa kamu merasa bodoh di pelajaran kejuruan. Padahal kamu apa? Malas-malasan, bener enggak? Betul. Ngerjakannya salah-salah karena malas-malasan, ogah-ogahan. Ketika dikembalikan lagi sama guru, dikatakan kamu ini nggak bisa, kamu tuh bodoh gitu kan, akhirnya kamu punya semangat kan mengerjakan, dikembalikan lagi ke gurunya, Ya, saya kembalikan lagi. akhirnya gurunya bilang Ya, gitu. benar gitu kan. Ya. Oke, berarti ada pikiranmu yang salah bahwa kamu merasa dirimu nggak mampu, dirimu bodoh ya. Ya. Oke, jadi strateginya adalah kemudian tawarkan menggunakan strategi pendekatan rasional emotif behavior terapi. Nah, ini nanti akan membantu kamu mengubah pikiranmu yang rasional tadi, yang merasa kamu bodoh gitu ya. Ya. Nah, itu menjadi pikiran yang rasional, sehingga akan mempengaruhi perubahan tingkah lakumu. Jadi pikiranmu yang nggak baik tadi, yang merasa kamu bodoh, itu kita ubah dengan beberapa tahap-tahap nanti yang akan kita lakukan. Nah, dari situ nanti bagaimana cara pikiranmu yang hari ini kamu merasa paling bodoh di kelas itu ya, kamu kan merasa minder, ada yang malas-malasan keluar kelas itu ya. Nah, itu nanti diubah menjadi pikiran yang rasional, bahwasanya kamu tuh mampu, saya sama-sama seperti teman-temanmu dengan strategi ini. Nanti ada banyak tahapannya. Nah, di sini nanti akhirnya adalah apa? Sehingga nanti bisa mempengaruhi perilaku tingkah lakumu yang selama ini males-malesan, ogah-ogahan mengerjakan tugas, telat mengerjakan tugas, biar nggak seperti itu lagi, berubah menjadi baik. Gimana? Siap ya? Siap. Oke. Nah, nanti di sini setelah ini, sebelum kita lanjut ke penerapan strateginya, nanti di pertemuan selanjutnya Budian akan menjelaskan tahapan-tahapan yang perlu dilalui, gitu ya. Ya, Bu. Nah, kemudian di sini nanti Budian juga akan tanyakan kepada orang tuamu. Budian butuh kehadiran orang tuamu nanti. Orang tuamu akan saya panggil ke sekolah untuk menanyakan. Boleh ya? Boleh. Boleh. Gimana Yudis di SMP-nya dulu? Gimana Yudis ketika di rumah belajar atau tidak dan sebagainya. Nanti kemudian tanyakan ya. Ya, Dan Bu. apakah benar orang tuamu tuh maksa kamu gitu ya? Ya. Ya, nanti kemudian tanyakan. Nah, setelah itu kemudian akan punya data nanti gimana dari orang tuamu. Kemudian juga akan cari tahu nanti kamu dari guru-guru. Gitu ya. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kemudian cukupkan sampai di sini ya. Ya. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bertemu setelah kemudian bertemu dengan orang tuamu. Nanti mungkin besok kemudian akan ketemu atau nanti saya telepon orang tuamu untuk datang ke sekolah. Gitu ya Yudis ya. Ya, Bu. Baik, kita ketemu di hari apa Yudis? Besok. Besok. Ya. Besok lagi. Ya. Berarti besok sekarang, berarti besok hari Rabu. Ya. Kita ketemu ya. Ya. Di mana? 3.000. Gazebo ya. Di Gazebo yang mana? 3.000 animasi, Bu. Di Gazebo di banyak animasi. Ya. Oke, kayak kita janjian jam berapa Yudis? Setelah istirahat. Saya istirahat ke 1 ya. Oke, gitu ya Yudis ya. Ya. Saya terima kasih banyak. Kita ketemu besok setelah istirahat, istirahat pertama ya. Di Gazebo animasi. Untuk kali ini Budian cukupkan ya. Tapi sebelum itu kita simpulkan dulu tadi ya. Ya. Nah, coba
kamu bisa, saya simpulkan dulu ya sebelum kita akhiri, simpulkan bahwasanya kamu tadi sudah menyepakati untuk melakukan konseling gitu ya. Terus kamu menyampaikan bahwasanya kamu merasa bodoh padahal sebenarnya kamu mampu gitu ya. Terus kita tetapkan menggunakan strategi pendekatan rasional emotif behavior terapi untuk membantu mengubah pemikiran kamu yang irasional menjadi rasional, yang nantinya harapannya bisa mengubah perilakumu yang tadi males, yang tadi tidak mengerjakan tugas kejuruan, ogah-ogahan mengikuti tugas mata pelajaran kejuruan di kelas, yang selalu cabut gitu ya, kemudian yang selalu telat mengerjakan tugas kejuruan bisa berubah menjadi baik. Gitu ya Yudis ya. Iya, Bu. Oke, baik, kemudian cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Yudis? Sudah, Bu, cukup. Cukup ya. Oke, kita bertemu besok ya Yudis ya. Ya. Untuk besok kita masuk ke tahapannya ya. Ya. Baik, terima kasih Yudis. Sampai jumpa untuk besok. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih ibunya Yudis ya. Oke, terima kasih loh Ibu Ari Sinten. Bu Ari Bu Ari. Matur nuwun Bu Ari atas keramuhane. Ngapunten kemarin dadak saya telepon terkait dengan ini saya gini. Jadi gini Bu, sebelumnya saya nyampaikan bahasanya kemarin itu si ibu sini saya dapat laporan dari wali kelasnya terkait dengan nilai kejuruannya. Nah, untuk lebih jelasnya Yudis bisa disampaikan langsung ke ibu ya. Gimana? Ya, maaf Bu, tidak jalan saya sering melakukan kejuruan. Saya kurang suka sama kejuruan itu. Saya kurang suka sama kejuruan saya. Kemarin sesuai dengan keinginan sendiri juga. Ya, bukan mesin saya Bu. Kejuruan listrik ini. Ya kemudian laporan dari wali kelasnya bagaimana Ibu? Laporannya seminggu. Di sini kalau kelas males-malesan, makanya kalau pelajaran itu dua saja. Nah kalau pelajaran yang lainnya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kan udah semangat anaknya yang produktifnya. Terus pada saat kejuruan itu sering kabut. Nah terus itu nggak balik lagi sampai selesai jam kejuruan. Nah setelah itu nanti kalau ada tugas anak ini sering Bu, di sini nggak ngerjakan. Kalau mengerjakan pasti terlambat. Udah kemarin kan gini Bu, mohon izin sudah saya konseling gitu kan, dari apa yang disampaikan ya, sampaikan Yudis itu menyampaikan bahwasanya memang dia merasa paling bodoh di kelas terkait dengan kejuruan, karena katanya mohon maaf dia masuk ke kejuruan itu bukan karena dirinya sendiri tapi dipaksa sama orang tuanya. Makanya dipaksa buka. Alasannya kenapa? Karenanya itu biar karena bapaknya kan ini gitu jadi teknisi listrik kalau saya benar ya. Nah katanya biar ada yang ini apa ya menurun gitu loh, menurun. Terus pada saat itu saya juga bingung ini Bu. Ketika saya tanya, kamu pernah kerjakan tugasnya? Pernah Bu, tapi telat-telat. Sudah kamu sampaikan gurunya gitu. Kemarin nyampaikan sudah gitu ya Tija. Nah terus habis itu dia bilang gini Bu ke saya, ini Bu tugas-tugasnya itu saya sudah nyerahkan dibalikan, katanya salah bla bla bla. Oh ini salah ya. Kemudian saya sampaikan ketika salah berarti kamu perbaiki lagi. Kemarin bilangnya gimana Dis? Perbaiki gitu ya. Perbaiki gitu ya. Nah, setelah diperbaiki saya tanya terus gimana respon guru ketika dikembalikan lagi. Ternyata katanya bagus, sudah benar. Artinya apa? Kan di sini saya menyimpulkan bahwasanya di sini sebenarnya bisa mampu gitu loh. Tapi dirinya memandang dirinya itu seorang paling bodoh, seorang paling bodoh di kelasnya terkait dengan kejuruan. Akhirnya obrolan itu. Makanya juga saya tuh pernah soalnya saya tuh pernah dikatain sama guru juga nggak bisa kayak gitu kayak gitu. Jadi saya nggak tahu juga dan dia menyampaikan gini. Ini dipaksa Bu sama orang tua Bu. Saya nggak suka. Saya suka jurusan apa kemarin Dis? Animasi. Ya seneng gambar katanya. Padahal di listrik kan juga ada gambarnya. Gambar listrik. Nah ini saya mau konfirmasi ke Ibu, apakah benar seperti itu Ibu? Ini
padahal jika dia kesulitan tugas produktif kan sebenarnya bisa tanya ayahnya mana yang seharusnya dikerjakan itu yang mana dulu untuk instalasinya dan lain sebagainya, kan bisa tanya ke ayahnya. Mungkin bisa jadi anak itu juga tutup, kurang percaya diri lah. Kadang kalau saya tanya dikerjakan, iya dikerjakan kok dan lain sebagainya, tapi bisa dibalik juga. Sebelumnya juga terima kasih karena kalau saya di rumah ya anak ini belajar. Ternyata memang mature Buddhis ini ya apa namanya kurang minat ya. Pada waktu itu kan mama wis tanya, nanti yang kamu pilih apa, listrik apa animasi ya jurusan yang lainnya. Saya bilang ya mah aku pilih listrik aja, nanti bisa menyelesaikan terus kan tanya. Ternyata pada kenyataannya seperti ini. Sekarang mama tanya, tak kerasanya itu karena apa? Kerasanya di listrik itu apa memang karena tidak bisa? Apa karena kurang merasa sulit atau tidak pede sama teman-temannya kalau suruh maju? Apa memang ada masalah dengan dapat guru produktif? Ya kurang dalam keinginan. Saya bukan keinginan saya masuk ke jurusan listrik, saya ingin masuk animasi. Nah, sekarang ini sudah di tengah zaman ya. Coba nanti Mas dengan dan gimana Bu kalau dengan nantinya kan ini saya selaku orang tua ya bingung, ini kan sudah di tengah jalan ya, untuk meningkatkan motivasinya ke arah minatnya yang dulu mature sudah sesuai, dan kenyataannya sekarang seperti ini. Maka apa saya yang bikin sekarang ini diputuskan seperti itu gitu loh. Nah, maksud kami itu kemudian Ini kemarin sudah melakukan pertemuan bersama saya. Nanti untuk pertemuan konseling selanjutnya kita kan memang terjadwal 4 kali. Selanjutnya nanti kita sudah sepakat kemarin karena jadi juga sepakat ternyata dia ketika mengerjakan kan dia bisa. Berarti di sini anaknya kan bisa. Cuma dia kan berarti itu hanya pikirannya saja, pikirannya dia yang tidak rasional, menganggap dirinya tidak mampu. Padahal sebenarnya dia mampu. Nah itu mungkin benar apa yang disampaikan Ibu terkait dengan kepercayaan dirinya. Nah nanti setelah kegiatan ini nanti saya juga akan melakukan konseling dengan pendekatan RITT. Kemarin sudah sepakat ya dia. Nah di sini karena tadi saya sudah dapat informasi dari Ibu bahwasanya di sini juga masuk listrik, ternyata juga karena pilihannya saat itu tidak tahu yang kemarin itu ada dorongan seperti itu, hari ini merasa kayaknya itu. Nah ini perlu saya gali lagi nanti. Nah yang satu hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu selaku orang tua, nanti kami di sini selaku Bapak Ibu guru juga akan membimbing mendorong Yudis karena sudah di tengah-tengah Iman kalau misalnya sampai mundur Iman gitu ya, karena kita juga melihat sebenarnya anak ini mampu gitu loh, kan dengan anak ini bisa mengerjakan tugas-tugasnya meskipun awalnya ini yang perlu kita gali lah. Nanti ketika di rumah untuk juga mohon kalau di rumah ini anak ini sering di rumah atau sering main atau gimana Bu? Sebetulnya sering di rumah tetap kebiasaannya di kamar, entah itu mainan HP atau belajar. Kalau sudah di rumah kan sudah tenang, karena saya kan kerja, jadi saya tidak punya pikiran macam-macam. Kalau sudah di luar itu kan sampai di rumah. Saya bingung kok saat ini kok maturnya dia pasirnya tidak di listrik, ada masalah apa? Atau karena punya pikiran negatif sendiri bahwasanya dia tidak bisa atau bagaimana? Terima kasih Bu sebelumnya sudah dibantu anak saya. Diikuti terus ya. Terus ini Bu nanti saya Ibu sama Bapak di rumah, jadi kan jarang keluar nih. Coba lebih diluangkan waktu untuk mendekatkan ke anaknya, diberikan motivasi, kemudian ditanya tugasnya selesai atau belum, dilihat kira-kira ada ini. Terus Ibu juga monggo nanti komunikasi dengan wali kelasnya terkait gimana progresnya. Nanti saya juga akan memantau di sini. Jadi setelah saya berikan konseling nanti, setelah dapat motivasi dari kedua orang tua di rumah seperti apa, apakah ada perubahan. Kalau misalnya ada perubahan nanti biar
coba apa enggak kira-kira? Iya Bu, saya coba. Ya saya kenalkan, saya coba. Terus setelah ini nantinya kira-kira apa yang akan dilakukan Yudis? Ya, Di kelas tetap males-malesan, tetap nggak ngerjakan tugas, merasa dirinya bodoh atau gimana? enggak, saya coba. Saya iya, saya mau buka. Dimulai dengan seperti apa? Saya nggak males-malesan, saya mulai belajar dengan dia. Terus keahlian aja ya. Terus Saya sering sering ngobrol tentang jurusan sama ayah. oh gitu ya. Oke, takut lagi nggak dari kelas? Nggak. Ya satu duluan. Oke, Yudis itu mampu kalau dari guru-guru yang lain, pelajaran yang lain bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu malah Yudis itu mampu, baik gitu, bagus gitu loh. Ya, jadi semangat Yudis. Nanti besok ya kita lakukan pertemuan lagi sesuai janji kemarin kan kita di Gazebo ya Dis ya. Nanti kita ketemu di tempat Gazebo-nya di Masih. Iya Dis ya, kita untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Biar nanti Yudis tambah semangat, Yudis tambah percaya diri, biar nggak berpikir irasional lagi, berpikir negatif lagi bahwa di dirinya tidak bisa. Itu ya Dis ya. Ya, bisa diterima ya. Iya. Oke, Bu, cukup nonton ya. Sekali lagi